Kalau bentrok gitu ya pasti ada hal negatif yang muncul. Entah hal negatif dari sisi anak ataupun dari sisi orang tua. Kalau kita membahasnya tentang adab, penting atau tidaknya semuanya saling melengkapi. Saling melengkapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo RJ Setia, selamat berjumpa dengan saya Ain Hanifah di RJ Pro Podcast Unjuk Bicara Bukan Sekedar Bicara. Pada podcast kali ini kami akan mengangkat mengenai tema pendidikan dan akhlak remaja. Pendidikan merupakan proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Namun, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya untuk memajukan budi pekerti. Sedangkan akhlak adalah sifat atau kebiasaan yang baik maupun buruk yang tertanam dalam diri seseorang. Namun menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sesuatu yang menetap dalam jiwa dan muncul perbuatan tanpa memikirkan terlebih dahulu. Nah, di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh kru yang bertugas dan narasumber hebat kita dengan Bapak Fikri Aulia Rahman. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak di sini sebagai Saya di sini sebagai kepala sekolah SMK Hamim Cendekia. Oke, Kepala Sekolah Hamim Cendekia di Bekasi ya Pak ya? Bekasi. Oh ya, saya riset nih Pak bahwa Kepala Sekolah SMK Hamim Cendekia itu masih dalam naungan Yayasan Al-Kafi ya? Betul. Oke. Lebih tepatnya Al-Kafi Mustika. Al-Kafi Mustika. Oke, boleh diceritakan sedikit Pak sejarahnya seperti apa dari terbuatnya Yayasan Al-Kafi sampai dengan Bapak menjadi kepala sekolah seperti sekarang? Baik, kalau Yayasan Al-Kafi sendiri itu berada mungkin di awal tahun 2000-an ya, itu sudah ada. Ya. Tapi untuk di jenjang pendidikan, Yayasan Al-Kafi mulai start di 2015. Oke, 2015 itu diawali dengan jenjang SMP sederajat atau Madrasah Sanawiyah. Namanya Madrasah Sanawiyah Bani Hamim. Baru setelah beberapa kali lulusan di tahun 2021 baru Yayasan Al-Kafi Mustika yang mengambil gebrakan baru untuk mengadakan jenjang SMK dengan nama SMK Hamim Cendekia. Oh, seperti itu. Jadi Yayasan Al-Kafi Mustika ini mempunyai 2 jenjang gitu ya Pak ya? 2 jenjang, Oke. betul. 2 jenjang. MTS dan SMK. Namun SMK dan MTS itu 2015 berdirinya. Untuk MTS-nya 2015. Oh, MTS-nya 2015. SMK-nya 2021. Oke. Kalau untuk menjadi kepala sekolah gitu Pak, gimana sejarahnya? Kalau untuk kepala sekolah, saya pribadi awalnya itu lama di Madrasah Sanawiyah. Saya terjun di Madrasah Sanawiyah sejak 2017. Lalu alhamdulillah mendapatkan amanah gitu di 2021 dengan berbagai macam pertimbangan. Akhirnya amanah tersebut kami ambil atau saya ambil untuk mengemban amanah menjadi kepala sekolah SMK Hamim Cendekia. Memang kalau dibilang sama-sama beda ya. MTS sama beda. SMK samanya sama-sama pendidikan, tapi bedanya beda naungan gitu ya. Ada kalau MTS itu di naungannya Kementerian Agama ya, atau Kemenak. Kalau SMK di Diknas atau kita di sini dinaungi oleh KCD. KCD, oke. Nah, Pak, kalau misalkan di sini Bapak tuh guru juga nggak Pak? Kalau saya pribadi untuk di SMK hanya kepala sekolah, gitu ya. Tapi di jenjang yang lain di Madrasah Sanawiyahnya dikasih amanah untuk mengajar salah satu mata pelajaran. Oke, boleh tahu Pak mata pelajaran apa? Mata pelajarannya dibilang susah-susah gampang ya. Gampang ya. Mata pelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab, Masya Iya, Allah. ya Allah. Alhamdulillah. Itu kayaknya agak-agak ini ya, kalau kita tuh kayak harus effort tuh belajar bahasa Arab ya Pak ya?
bisa dibilang seperti itulah. Oke, kalau tentang pendidikan nih Betul. Pak, pendidikan tuh sama akhlak ada perbedaan nggak sih Pak menurut Bapak? Kalau pendidikan dengan akhlak sebetulnya berjalan beriringan. Oh Iya, beriringan. karena kalau pendidikan tanpa akhlak pun pendidikannya menjadi kurang ada nyawanya. Oh kurang Kurang ada nyawanya jadinya. Jadi orang itu hanya jadi cerdas namun tidak berperilaku dengan baik. kurang greget ke orang Kurang sekarang ya. greget, pinternya iya, tapi buat ngakalin orang katanya Oh gitu. gitu, sekarang kan banyak ya Pak ya, kalau misalnya pinter tapi jalannya nggak bener bukannya tuh. lurus belok-belok kesandung jatuh. Nah, Oke, jadi harus beriringan ya Pak betul, sejalan. harus beriringan. Makanya di Madrasah Sanawiyah Bani Hamim ya, Betul. tadi diterapkan sejalan ya, ada agama, ada Betul, pendidikannya juga. ada pendidikan juga. Masya Allah ya, di Bekasi nih Madrasah Sanawiyah Bani Hamim ya Pak ya. Oh. Pak, kalau misalnya untuk pendidikan formal dan non formal tuh bedanya apa? Kalau yang saya tahu formal itu yang dinaungi oleh pemerintah gitu ya. Dalam aturan disebutkan ada jenjang TK, lalu SD, SMP sederajat, SMK atau SMA sederajat dan sebagainya. Kalau non formal bisa dibilang seperti ya les, bimbel itu masuk non formal atau pengajian-pengajian TPQ, pengajian Al-Qur'an itu bisa disebut dengan non formal. Tapi dari kedua itu manakah yang lebih prioritas sebenarnya Pak? Sebetulnya kalau prioritas dari segi aturan kita formal ya. Karena formal itu ya di Indonesia kita sudah tidak bisa pungkiri lagi bahwa di setiap jenjang yang formal itu ada yang namanya ijazah untuk kualifikasi orang tersebut. Lulusan SD, lulusan SMP, SMA atau SMK, S1, S2 dan lain sebagainya. Dan itu di satu sisi ada nilai plusnya juga untuk tapi tidak bisa pungkiri juga yang non formal pun punya value yang lain juga gitu. Seperti di pondok-pondok salafi, mereka non formal, ada yang tidak dapat ijazah, ada yang dapat. Kalaupun tidak dapat ijazah, mereka punya value yang lain. Jadi ada yang dapat ijazah, ada yang tidak ya? Betul. Di pondok salafi. Di pondok salafi. Itu berada di mana, Pak? Kalau pondok salafi ada banyak ya, di seluruh Indonesia ada banyak ya. Salafi dalam tanda kutip artinya adalah pondok yang memang fokus di agamanya saja, tidak ada formalnya. Oke, tapi menurut Bapak kalau non formal itu sebenarnya penting atau tidak? Kalau kita membahasnya tentang adab, penting atau tidaknya semuanya saling melengkapi. Saling melengkapi. Seperti tadi apa beriringan. Beriringan. Karena kalau kita lihat di SMK atau di bawah naungan Dignas gitu ya, itu mata pelajaran agamanya ya kurang lebih 2 JTM dalam 1 minggu. Jadi katakanlah kalau 1 JTM 45 menit, berarti 2 JTM ada 90 menit dalam 1 minggu. Maka kalau saya pribadi lebih menyarankan ada tempat-tempat lain yang bisa dikunjungi untuk belajar dari segi agama atau akhlaknya, untuk melengkapi aja. Melengkapi. Tapi Pak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai orang tua yang menganggap bahwa pendidikan non formal itu negatif? Misalkan, nah tadi kan yang Bapak bilang kan non formal itu seperti OS atau mungkin eskul ya Pak ya, itu kayak negatif. Udahlah kamu formal aja gitu, nggak usah non formal, kamu kebanyakan nanti kamu malah capek gitu. Gimana sih stigma orang tua gitu? Kalau stigma seperti itu sebetulnya kembali ke fokusnya orang tua dengan anaknya. Jadi harus ada komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak. Komunikasi. Jadi kalau yang sudah kan dulu satu arah. Orang tua A, anak nggak bisa nolak. Nah zaman sekarang anak sudah mulai ada bukan membantah, tapi mencoba berdialog dengan orang tua. Pengennya apa gitu, pengennya apa. Nanti diambil jalan tengahnya. Kalau dibilang penting ya yang tadi saya bilang, artinya untuk pendidikan dan akhlak tidak bisa kita hanya berfokus di formal. Maka lembaga-lembaga atau tempat-tempat yang non formal, katakanlah tempat pengajian atau majlis taklim atau ya kumpulan-kumpulan remaja kan sekarang banyak ya. Itu dalam semua hal bisa kita ambil sisi positifnya, terutama dari segi akhlak atau perilakunya. Tapi kalau dalam segi komunikasi, kalau misalnya ada orang tua dan anak yang nggak pernah komunikasi alias bentrok gitu Pak, gimana tuh?
Kalau bentrok gitu ya pasti ada hal negatif yang muncul. Oke. Entah hal negatif dari sisi anak ataupun dari sisi orang tua. Kalau dari sisi anak biasanya nanti yang timbul adalah tingkat rajinnya yang mulai menurun karena rajin. merasa terpojok terus. Gitu. Oh, oke. Dituntut A, B, harus ini, harus ini. Sedangkan orang tua tidak membuka ruang untuk anak berbicara. Maunya apa sih anak ini? Oh, oke. Gitu. Kalau orang tua negatifnya adalah ya sudah karena dari awal sudah didoktrin atau sudah dikasih tujuan A, maka orang tua akan terus mempush anak itu untuk sampai tujuan tersebut tanpa melihat apakah anaknya kecapean, apakah anaknya nggak kuat. Nah, oke. itu. Oh, jadi ada negatif positifnya kayak. Betul. Oke. Memang kalau positifnya ya anak jadi terarah gitu Terarah. ya. Terarah tapi terarahnya sesuai kemauan orang tua. Di sisi lain orang tua ada yang bilang orang tua kan sudah hidup duluan. Iya kadang katanya suka udah kayak gitu, udah bener-bener. ngerasain garamnya atau Iya. ya asinnya kehidupan katanya air laut udah diminum lah katanya gitu ya. Bener-bener. Tapi kan di dunia sekarang yang sudah modern seperti ini mau nggak mau orang tua juga harus beradaptasi. Ya, harus beradaptasi. Harus lebih melek gitu ya, Pak ya. Betul, melek. Ya, paling tidak bukan dituntut beradaptasi dengan teknologi, tidak, paling tidak membuka ruang kepada anak untuk berbicara. Begitu. Oke, harus ada diajak komunikasi ya. Betul, komunikasi. Oke, Pak. Di sini terdapat fenomena nih banyak ya kejadian-kejadian, apalagi yang tadi bentrok nih sama orang tua, komunikasinya ada yang nyambung, ada yang enggak gitu ya. Nah, gimana sih Pak kalau misalkan anak nih kadang orang tua nih nuntut A B C D gitu ya. Terus anak nih jadi berpikiran sendiri, udahlah mendingan ke lingkungan ini aja, jadinya tawuran, jadinya makai obat-obat terlarang. Gimana tuh Pak antisipasinya supaya anak tuh nggak salah jalan gitu? Ya, betul. Memang fenomena sekarang dibilang cukup mengkhawatirkan ya. Karena di era media sosial sekarang atau di era teknologi sekarang, anak itu bisa membuka semua hal yang positif selebar-lebarnya, juga bisa membuka jendela negatif selebar-lebarnya. Maka kita harus bisa membentengi atau harus bisa membatasi semana sih porsinya gitu ya. Fenomena yang negatif lumayan ramai juga akhir-akhir ini. Artinya di kalangan remaja gitu ya khususnya, katanya kan remaja itu dia lagi nyari jati diri. Nah, itu dia jati diri. Jati dirinya itu yang kadang-kadang karena beralasan nyari jati diri semua dicoba tanpa ada bentengnya. Tanpa ada filternya katakanlah ya filternya. Jadi kalau filter itu kan sesuatu yang tidak bagus difilter supaya tidak masuk gitu ya. Nah akhirnya apa yang terjadi? Fenomena viral. Artinya katakanlah fenomena tentang toilet atau bis gitu ya atau truk. Saya pernah menemukan anak-anak atau remaja itu tiba-tiba dari pinggir jalan loncat ke tengah supaya truknya berhenti. Astagfirullah, itu bahaya sekali. Dan itu sambil dikontenin, sambil divideoin. Kalau truknya berhenti mereka sedang ore gitu. Itu fenomena ya viral sih gitu ya. Cuma dari sisi gitu. Betul, tapi dari sisi positif negatif tentu negatif. Lalu dari contoh yang lain, fenomena yang lumayan ramai juga adalah tawuran. Dan ini tawuran dari tahun ke tahun nggak pernah selesai. Padahal kalau kita dengar penjelasan dari pihak kepolisian, rata-rata awalnya adalah hal yang sepele katanya. Cuma misalkan suara motor bising, tiba-tiba tawuran. Salah, gitu betul, ya, salah ngomong dikit, tiba-tiba tawuran. Dan tidak sedikit juga tawuran yang nauzubillah min zalik gitu ya, ada nyawa yang hilang. Allahu Akbar, benar. Sampai menyebabkan nyawa hilang itu kan sudah sesuatu yang sangat bisa dibilang kriminal gitu ya. Nah itu yang harus kita bentengi. Ya memang tadi awalnya adalah bisa jadi salah satunya adalah komunikasi yang kurang baik antara anak dengan orang tua. Kadang-kadang gini, orang tua ketika dipanggil sekolah, anak ibu ada problem. Enggak Pak, di rumah anak saya baik-baik kok, sholat, rajin gitu ya. Banyak sekali tuh banyak sekali gitu. Padahal ternyata setelah diselidiki adalah kurang komunikasi antara orang tua dengan anak. Atau ada beberapa orang tua anaknya belum bangun udah berangkat kerja, orang tua pulang anak udah tidur. Akhirnya komunikasi kurang.
Nah, ini harus dibangun. Nah, maka langkah pertama untuk mencegah hal-hal semacam negatif ini adalah hubungan komunikasi dengan orang tua dulu. Komunikasi. Karena keluarga adalah fondasi utama. Oke. Ya, ada sekolah katakanlah, ada tempat main, ada masyarakat, tapi fondasi pertama yang bisa memperkuat diri seseorang atau diri anak atau remaja adalah fondasi di keluarganya. Itu harus dibangun. Udah telat, anak saya udah umur 17 tahun. Tidak ada kata telat. Tidak ada terlambat. Tidak kata-kata terlambat. Yang penting ayo dicoba membangun komunikasi yang lebih baik. Baik ya. Tapi remaja itu sebenarnya range umurnya dari berapa sampai berapa, Pak? Nah, itu beda-beda. Ada yang mengatakan 10 sampai 18, Oke. ada yang mengatakan 11 sampai 24. Oke. Yang penting sih kalau bisa dibilang range-nya remaja ya kurang lebih di usia SMK atau SMA. Katakanlah kalau masih SMP itu ya perpindahan antara masa kanak-kanak dengan mau remaja gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk komunikasi nih, misalkan ada orang tua yang bekerja yang tadi Betul, Bapak bilang ya, betul. Anak masih tidur, orang tua udah berangkat, sudah kerja, anak betul. udah tidur, orang tua baru pulang. Betul. Nah ini gimana di waktu kapan sebenarnya yang tepat untuk berkomunikasi antara anak dan orang tua? Nah, ini harusnya memang diawali di orang tua. Karena orang tua yang tahu kapan waktu luangnya. Waktu luang. Nah, kalaupun kerja misalkan dari Senin sampai Sabtu, maka di hari Minggu harus menyediakan waktu luang untuk berkomunikasi dengan anak. Atau kalau orang tuanya masih lengkap, ada ayah ada ibu, yang kerja ayah gitu ya, ibunya bisa membangun komunikasi, menyambungkan antara si ayah dengan si anak. Jadi harus saling saling kontribusi lah. Kalau katakanlah dua-duanya kerja gitu ya, yang ayahnya bekerja dari pagi, ibu juga kerja, maka harus cari waktu. Ya kita ada weekend, ada Sabtu, ada Minggu. Oh Sabtunya masih kerja, oke Minggunya lah. Oh Minggunya anaknya main. Ya ambil keputusan orang tua. Nah hari Minggu jam sekian jangan kemana-mana ya. Kita healing gitu. Iya bisa dibilang healing atau refresh lah. Refreshing ya. Ada perbincangan. Enggak mesti kalau healing harus ada modalnya gitu ya terbatas nih. Enggak lah, ngobrol depan rumah, depan teras, bisa atau juga jalan-jalan. Atau kalau di sekitar sini misalkan ke Greenwich gitu ya, ngelihat pemandangan, ajak ngobrol sambil minum es itu ya. Hal-hal semacam itu yang remeh sih gitu ya, cuma penting juga komunikasinya. Betul. Gitu RJ Setia. Tapi kalau misalnya pandangan Bapak sendiri untuk akhlak sebenarnya tuh apa sih? Untuk anak remaja nih, akhlak tuh sebenarnya yang kayak gimana gitu Pak? Biar anak-anak remaja tuh tahu gitu. Iya, kalau ngomongin akhlak ini tidak bisa serta-merta kita katakan anak remaja harus seperti ini gitu ya. Akhlak itu dimulai dari anak itu kecil. Dari anak masih kecil itu akhlak sudah dimulai. Karena membentuk akhlak tidak bisa tiba-tiba gitu. Akhlak atau perilaku muncul dari apa? Ya diantaranya adalah pendidikan di masa kecilnya, juga apa yang dia lihat ketika masih kecil gitu ya, dan kebiasaan dia. Nah ini harus dibangun ketika masih kecil. Maka kalau kita kita paksakan anak remaja harus begini, begini, tanpa melihat ketika dia masih kecilnya, sama aja ada analogi ketika seseorang melihat pohon yang sudah bengkok gitu ya, yang sudah besar bengkok, ketika mau diluruskan maka akan patah. Oh iya, karena dipaksa gitu karena ya. Dipaksa. Tapi kalau dari kecil sudah kita lihat ketika pohon itu mulai tumbuh bengkok nih, akhirnya kita ambil keputusan entah kita pakai kayu lah atau apa gitu ya, kita luruskan pohon tersebut, maka besar tumbuhnya juga akan lurus. Tapi tidak bisa dibilang juga berarti terlambat dong, ya enggak. Tetap bisa kita start untuk memperbaiki perilaku akhlaknya, tapi membutuhkan waktu. Tapi bisa insya Allah. Seperti yang tadi apa ya, tidak ada kata terlambat. Pak, kalau misalkan untuk anak-anak, ada nggak sih anak remaja yang akhlaknya sebenarnya itu bisa tertular? Kalau ngomongin tertular, anak remaja zaman sekarang sangat-sangat bisa tertular. Entah itu negatif atau positif gitu ya. Dari mana tertularnya? Tertularnya dari genggaman mereka. Ya. Jadi dunia sudah ada di tangan mereka ya. Sekarang anak TK udah megang HP.
Iya benar. Gitu ya. Jangan Kadang-kadang anak TK, anak balita ya. anak namanya balita maaf ya. kadang-kadang pinteran anak daripada emaknya. Bener. Iya, kalau biasanya anak-anak ibu-ibu ngomong, Mhm. ini anak saya Pak, pinteran dia daripada saya Iya katanya. iya benar. Jadi dia media sosial itu sangat berdampak. Ya kita tidak bisa pungkiri media sosial apapun itu, Instagram kah, TikTok kah, YouTube kah atau apapun itu sangat berdampak pada masa depan atau akhlak anak tersebut. Maka mau tidak mau orang tua harus bisa memfilter. Lagi-lagi peran orang tua. Oh iya. Ya katakanlah kalau masa-masa antara anak SD, SMP dengan SMK Oke. itu insya Allah orang tua masih bisa memfilter. Masih bisa. Artinya, kalaupun tidak bisa dipantau 24 jam, ya orang tua bisa ya cari aplikasi-aplikasi yang bisa memantau penggunaan teknologi di anak tersebut. Oh. Artinya memang orang tua harus melek juga lah Tapi masalah seperti apa teknologi Pak ya. aplikasinya yang bisa dipantau tuh? Kalau spesifiknya saya tidak bisa menyebutkan ya. Oke. Cuma ya adalah beberapa kayak misalkan kalau untuk anak-anak SD, kalau untuk YouTube-nya bisa difilter dengan YouTube Kids misalkan. Oke, Ya hal-hal betul. semacam itu gitu Iya. bisa kita filter. Kalau untuk teknologi nih, tadi kan kita Betul. bahas HP ya, teknologi Betul. kan udah canggih ya. Betul sekali. Tapi sebenarnya anak-anak tuh apa sih hal yang paling berbahaya yang diakses sama mereka tuh? Yang mana gitu, yang paling bisa ditiru? Kalau yang paling bisa ditiru adalah yang sering mereka lihat. Apa contohnya Pak? Kalau misalkan di Instagram gitu ya, ketika Instagram sudah membaca anak tersebut secara statistik sukanya misalkan konten A, maka yang dimunculkan di beranda adalah konten-konten A. Oh iya, Nah, konten A yang dilihat secara berulang-ulang, maka akan timbul ketertarikan. Oke, betul. Dan itu akan berimbas pada perilaku anak tersebut. Oke. Sekarang kalau bisa dibilang ya cukup mengkhawatirkan juga anak-anak kita ya. Kalau saya melihat itu beberapa kali saya saksikan ya anak-anak itu bisa dibilang mereka istilahnya bercanda, cuma kegiatannya adalah bisa dibilang itu menyakiti dan lain sebagainya, main pukul-pukulan. Kalau ditanya ngapain, bercanda Pak. Ntar tiba-tiba ada yang nangis, tiba-tiba ada yang sakit. iya. Tapi alasannya adalah bercanda. Bercanda, Bercanda. ya. Jadi konteks bercanda sebenarnya nggak bisa dibiarin ya Pak ya? Betul. Niru-niru. Sebetulnya kan bercanda itu sesuatu yang tidak menyakiti orang. Iya, Kalau menyakiti udah sebenarnya. bukan bercanda lagi. Kadang malah ada bully-bully apa ya. Betul. Nah, itu dia tuh yang paling bahaya di setia ya, Pak. Nah, kalau misalkan dalam akhlak ini, Pak, gimana sih, Pak, untuk cara mengatasinya untuk anak-anak nih? Oh, kalau di dalam masa kecilnya nih, dalam masa kecilnya dididiknya bahasanya kasar, bahasanya binatang gitu ya. Tapi di sekolah diajarinnya kan ini sekolah Islam apa ya? Betul, betul. Di sini diajarinnya agama. Nah, apa nggak mumet tuh otak, gimana tuh Pak caranya? Iya, memang mau tidak mau antara keluarga atau di rumah dengan di sekolah mau tidak mau harus ada titik temunya. Artinya memang beberapa sekolah ya ada istilahnya rapat orang tua atau bimbingan kepada orang tua memang diperlukan gitu ya. Kalau kita pribadi di sini kan SMK Hamim Cendekia itu bisa dibilang agamanya kalau sesuai kurikulum adalah hanya 2 JTM gitu ya dalam 1 minggu. Tapi kita menghadirkan hal-hal lain seperti ya ada materi tahfiz atau hafalan Al-Qur'an untuk anak-anak, ada juga di luar pelajaran agama ada kita pendalaman materi menggunakan kitab gitu, kitab hadis dan lain sebagainya untuk menambah menambah ilmu mereka lah gitu dari konten agama seperti itu. Jadi SMK Hamim Cendekia mempunyai pelajaran tahfiz. Ada tahfiznya gitu ya. Jadi ya bisa dibilang ya 1 ayat 2 ayat hafal paling tidak nanti bisa membantu. Lalu ada juga kita pembiasaan seperti ya sholat duha, tadarus Al-Qur'an. Secara tidak langsung memang itu yang diperlukan anak-anak sebetulnya. Karena kan kalau kita melihat dari segi agama ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dalam ayat Al-Qur'an seperti itu ya. Sholat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Artinya bisa jadi benteng. Asal apa? Asal sholat itu sudah menjadi identitas. Kadang-kadang anak-anak sholat cuma yang penting sholat gitu ya. Kalau bangun sholat, kalau nggak bangun nggak sholat. Nah maka di sini kita mencoba membangun kebiasaan anak supaya menjadi identitas mereka. Dari pagi nanti ada sholat duhanya, ada sholat zuhurnya berjamaah, ada sholat asar berjamaah untuk menambah
apa namanya identitas dia lah, Oke. menambah kebiasaan dia. Katakanlah di rumah kembali kepada orang tua gitu Iya, ya. iya. Yang bisa mantau di rumah orang tua. Oke. Tapi selagi di sekolah, apa yang bisa kita bantu, yang bisa kita tularkan kebaikan ke anak, itu yang kita coba. Oke, Setia nih jarang-jarang ya SMK yang mengadakan sholat duha. Terus tahfiz ya Pak ya, Betul. walaupun di jam pelajaran itu hanya 2 JTM atau 90 menit ya Pak ya, karena satu Iya. JTM-nya 45 45 menit. menit. Jarang-jarang, ini hanya ada di Bekasi ya Pak ya? Bekasi. Jalan mana Pak? Kita ada di Jalan Umar, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Masih masuk kota di sini ya. Kalau untuk patokannya nih, kali ini anak-anak nih atau orang tua belum tahu. Patokan gampangnya Apa, ya. gimana? Belakang Grand Wisata. Grand Wisata mah orang-orang udah pada tahu. Iya, deket lah dari situ lah. Oke, siap. Oh ya Pak, untuk yang tadi kita masih membahas tentang Betul. akhlak ya Pak ya. Betul. Terus di sini nih ada tahfiz, ada sholat duha ya, terus pokoknya sholat itu jadi identitas lah di sini ya. Betul. Nah tapi setelah di rumah mereka melepaskan lagi identitasnya gitu. Jadi Iya. kalau misalnya pas nih ngelihat di rapot, kok rapotnya kok bagus padahal anak saya nih nggak pernah sholat. Jadi sebenarnya tuh anak itu jadi muka dua, apa jadi amuba membelah diri gimana tuh? Iya, memang sebetulnya harus ada hubungan yang baik juga antara sekolah dengan orang tua. Oh, hubungan Artinya baik, ya. orang tua pun harus mendukung apa yang sekolah adakan. Artinya pembiasaan sekolah juga harus dibangun di rumah. Artinya bukan menuntut orang tua sama kayak sekolah, tidak. Cuma saling melengkapi. Oke. Gitu ya. Ketika anak dari pagi katakanlah sampai sore di sekolah, maka sisanya anak akan lebih lama di rumah. Paling di sekolah mungkin antara 8 sampai 9 jam mungkin ya di Oke. sekolah. Sisanya berarti kan masih ada kurang lebih 13 atau 15 jam ya. Kalau di sekolah 9 jam berarti masih ada 20 berapa tadi 24 kurang 9. jam ya. Kurang lebih segitu anak di rumah 15 gitu jam. ya. Anak di rumah. Nah, itu untuk orang tua, fungsinya orang tua di situ. Jadi jangan hanya melepas, kadang-kadang orang tua tuh ketika anak sudah sekolah, ya udah yang penting anak saya udah sekolah. Nah, itu dia gitu. tuh Pak, Jadi apalagi tidak tahu menahu, pokoknya kalau anaknya kurang bagus sekolah disalahkan gitu ya. Kalau anaknya berprestasi, orang tuanya dibanggakan. Nah, betul tuh Pak. Paling tidak ya ada simbiosis lah gitu ya Iya, antara oke. orang tua dengan sekolah. Tujuannya adalah untuk anak yang menjadi penerus bangsa yang lebih baik. Nah, Masya Allah, begitu RJ Setia ya. Lalu Pak, untuk pendidikan dan akhlak remaja nih Pak, ada nggak sih pesan dan kesan untuk orang tua? Ya, untuk orang tua di rumah, gimana Iya. sih pesan dan kesan sebenarnya pendidikan dan akhlak remaja tuh seperti ini gitu Pak? Iya, kalau Silakan. untuk orang tua, ya kalau saya pribadi, saya juga sebagai orang tua, cuma masih orang tua baru, bisa dibilang seperti itu ya. Tapi memang kalau konteksnya adalah akhlak dan pendidikan untuk remaja, memang mau tidak mau pertama kita harus ada komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak. Ya carilah waktu-waktu yang baik, ya katakanlah mungkin sebelum berangkat kerja atau di waktu-waktu tertentu, hari Sabtu, hari Minggu, sediakan waktu untuk berkomunikasi dengan anak. Yang pertama. Komunikasi. Yang kedua adalah berikan anak waktu untuk mengenali dirinya. Oke. Ya, mengenali dirinya artinya dia mencoba mengeksplor apa yang dia mau. Jangan hanya orang tua menuntut tapi tidak melihat Potensi anak gitu ya? betul, anak seperti Oke. apa. Lalu yang ketiga, kita tidak bisa berfokus hanya di pendidikan formal. Artinya pendidikan yang lain, katakanlah dalam tanda kutip gitu ya, kalau kita beragamakan Islam, dorong anak atau ajak anak untuk hadir di tempat yang bisa menghasilkan hal yang positif, mungkin tempat pengajian mungkin, atau diskusi anak-anak remaja dan lain sebagainya. Dorong anak untuk itu, misalkan ikut Karang Taruna gitu ya, dan ikut aksi sosial lain. Dorong anak ke sana untuk apa? Untuk membentengi anak tersebut ya dari hal-hal yang Fondasi, negatif. ya. Betul, harus ada bentengnya atau fondasinya harus kuat. Lalu yang terakhir adalah sama-sama berupaya, orang tua dengan pihak sekolah gitu ya, saling berupaya dan saling melengkapi. Untuk apa? Untuk kebaikan anak. Kalau anak tersebut sudah dididik dengan baik di sekolah gitu ya, karena sekolah ada aturan dan kurikulum yang mungkin di rumah juga orang tua harus juga bisa membangun.
Tapi orang tua bukan dituntut ya. Jadi kita bukan dituntut untuk seperti sekolah, tidak. Oke. Paling tidak hal-hal yang urgensi, misalkan waktu sholatnya, waktu istirahatnya, waktu bermainnya anak itu bisa tertata dengan rapi. Kadang-kadang nih ya, anak-anak tuh suka begadang sampai malam. Nah, Orang tua ya ada yang peduli, ada yang enggak gitu Iya, ya. iya, Kalau yang tidak peduli kasihan gitu ya. Ketika begadang sampai malam, imbasnya adalah ya daya fokus belajar di sekolah berkurang. oke. Lalu kalau Islam ya sholat subuhnya biasanya kelewatan tuh. Oke. Ada istilah subuh dan duha, sholat subuhnya di waktu duha. Jadi gitu ya. gabung ya, subuhnya jam Digabung, 8 gitu. betul. Subuhnya jam 7 ya Allah. Paling mungkin itu poin-poinnya kepada orang Poin-poinnya. tua. Kalau untuk anak remaja, silakan kalian mengeksplor apa yang kalian mau, tapi jangan lupa bahwa kalian harus memiliki benteng. Paling tidak bentengnya dari sisi agama gitu ya. Sholatnya harus dijaga 5 waktu terutama gitu ya. 5 waktu harus dijaga. Lalu yang kedua adalah berusaha melakukan apapun positif. Hal yang positif. Ada viral nih tapi negatif, no. Ya, katakan no kalau yang negatif gitu ya. Lalu yang ketiga adalah berusaha untuk mencoba selalu menjadi lebih baik. Iya, jangan cuma orang tua harus dengerin saya nih, tapi anak pun harus ada perubahan gitu ya. Karena yang bisa merubah dirinya adalah ya faktor internal yang ada, paling penting adalah dirinya sendiri. Kalau dirinya nggak mau berubah, orang tua udah katakan A, sekolah A, gurunya A gitu ya, tapi orang tua A, anak tetap B, maka nggak berubah. Tetap B jadinya. Tapi kalau ada kemauan dari anak, ada kesadaran, jadi orang tua harus membuka pikiran juga, anak juga harus membuka pikiran. Oke, pokoknya kita kemauan dulu ya. Kemauan Betul. baru kita jadi mampu. Jadi kemampuan. Iya, pertama komunikasi, yang kedua harus ada kemauan. Nah, itu dia. Tapi Pak, kalau misalnya tadi saya dengar ya pesan-pesannya sedikit, kalau pendidikan formal dan pendidikan non formal itu kan saling melengkapi. Betul. Tapi Pak, di sini saya melipir sedikit ke ekonomi bahwa ada banyak orang tua di luar sana yang tidak bisa untuk menyekolahkan pendidikan non formal anak, misalkan dia nggak bisa eskul, karena eskul ada biayanya Pak ya, ada English gitu kan, misalnya kursus-kursus itu perlu biaya. Nah, gimana sih Pak biar anak nih misalnya di formal dia udah kurang, tapi dia di non formal orang tuanya keterbatasan ekonomi gitu. Apa sih gimana caranya gitu? Kalau disebut non formal sebetulnya sangat luas ya. Oke. Sangat luas. Ada yang berbiaya, ada yang tidak berbiaya. Nah, tinggal kembali ke orang tua mau mengarahkan anaknya kemana sesuai dengan apa yang orang tua mampu. Jadi orang tua juga harus introspeksi diri. Ketika dia katakanlah sudah ada satu kesepakatan dengan anak untuk menggapai A misalkan gitu ya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut orang tua juga harus saling melengkapi, harus tahu diri gitu ya. Apa yang dia bisa untuk mencapai tersebut. Jangan anak saya harus ikut les bahasa Inggris supaya bisa katakanlah belajar di luar negeri. Akhirnya ngutang sana, ngutang sini, itu pun akhirnya akan menjadi hal yang negatif. Walaupun berusaha untuk mohon maaf ngutang gitu, itu juga nggak baik gitu Pak? Dalam sisi yang lain berdampak negatif. Akibatnya? Akibatnya nanti ya dalam tanda kutip orang tua akan menuntut anak harus jadi supaya bisa dapat timbal baliknya. Anaknya jadi stres gitu ya. Betul, akan terus di pojokan anak. Ini saya sudah begini sudah ngutang banyak, kamu harus belajar ini gitu. Maka harus diawali dengan komunikasi dulu. Orang tua juga harus introspeksi diri semampu apa, sesuai kemampuan dia. Lalu sebetulnya non formal ya bukan hanya dari segi les dan lain sebagainya ya. Kayak ngaji tahfiz gitu dan lain-lain. Dengan menggunakan apa yang mereka pegang pun ya sekarang sudah bisa belajar ya. Yang terkenal itu ada YouTuber Vicky Naki ya. Dia bisa berbagai bahasa dengan belajar dari media sosial gitu ya. Artinya kita bisa apapun di genggaman kita, tergantung kita mau arahkannya kemana. Maka kembali lagi tadi komunikasi supaya anak tahu arahnya kemana. Karena kalau anak dilepas, tahu sendiri anak sekarang kalau dilepas seperti apa. Makanya kita harus memfilter, membentengi gitu ya Pak ya. Walaupun kita udah mudah aksesnya ya Pak ya. Terus juga kita kalau misalnya nggak ada biaya ya udah pegang aja dia di YouTube gitu ya. Betul. Mau kursus apa juga ada gitu ya. Yang gratis juga banyak ya Pak ya. Banyak yang gratis juga. Nah sekarang untuk
pesan dan kesan untuk anak-anak Indonesia. Ya, untuk anak-anak Indonesia harus semangat gitu ya, harus semangat menggapai masa depan. Jangan jadi kaum rebahan. Ya, sekarang yang lagi ramai kaum rebahan, ngapa-ngapain sambil tiduran. Ya, kalau rebahan dapat pemasukan 10 juta, 20 juta ya terserahlah. Tapi harus ada semangat, ya harus ada semangat untuk menggapai masa depan. Itu yang pertama. Jadi apapun itu harus bersemangat. Yang kedua, harus punya tujuan. Kamu cari tujuan kamu maunya apa. Karena dengan kamu sudah memfokuskan tujuan, maka kamu akan ada langkah untuk mencoba dan berusaha menggapai tujuan tersebut. Jangan jadi anak-anak yang saya mah sesuai air mengalir aja gitu ya, arahnya kemana. Ya ada orang-orang seperti itu yang berhasil, tapi alangkah lebih baik punya tujuan supaya bisa berusaha lebih baik. Lalu yang ketiga adalah siapapun kamu, apapun kondisi kamu, bentengi dengan akhlak dan perilaku yang baik. Iya, mau jadi apapun cita-cita kamu, iya, profesi apapun yang kamu inginkan, itu harus ada akhlak dan perilaku yang baik. Dokter harus jadi dokter yang baik, pengusaha harus jadi pengusaha yang baik. Itu diawali dari kapan? Kalau sekarang sudah katakanlah, oh Pak, sekarang saya sudah bandel, tidak ada kata terlambat. Mulai dari sekarang, ubah diri kamu menjadi lebih baik. Semangat. Semangat. Ya. Pak, saya boleh minta tolong berikan satu hadis dan satu quotes untuk anak-anak dan orang tua mengenai pendidikan dan akhlak remaja. Iya, kalau untuk pendidikan dan remaja memang berfokusnya adalah di usaha untuk merubah sesuatu. Iya, usaha untuk merubah sesuatu. Maka kalau untuk merubah sesuatu harus memiliki tujuan yang baik. Ya, salah satu yang saya ingat dan sering kita dengar adalah salah satu hadis tentang niat atau tentang hijrah begitu ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Memang kalau kita lihat arti tekstual dari hadis ini adalah intinya kalau segala perbuatan itu diawali dengan niat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tujuannya untuk Allah, maka akan sampai kepada Allah. Ya. Kalau tujuannya untuk dunia, maka sebatas sampai di dunia. Nah, kalau kita tarik di zaman sekarang, maka seseorang harus punya tujuan yang akan dia tuju. Nah, itu akan berdampak pada perilaku dia, akan berdampak pada apa yang dia usahakan. Ya, kalimatnya mangkanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Kalau tujuannya positif, ya, maka hasilnya positif. Tapi kalau tujuannya negatif, maka hasilnya negatif. Terima kasih ya Bapak Fikri Aulia Rahman ya sebagai Kepala SMK Hamim Cendikia di Bekasi. Nah, parents nih sama anak-anak remaja ya Pak ya. Betul. Ini harus dengerin nih kata Bapak Fikri Aulia Rahman. Kalau misalkan pendidikan akhlak seperti apa? Oh, komunikasi ya Pak. Kemauan anak juga dan kemampuan ya. Baik RJ Setia, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya pamit undur diri. Saya juga mengucapkan rasa terima kasih banyak kepada Bapak Fikri sudah menyambut kami dengan hangat ya. Siap. Terima kasih, saya Aini Hanifah dan Fikri Aulia Rahman. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RJ Setia, jangan lupa pantengin media sosial kami RJ Pro di YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta Instagram dan TikTok Rakyat Jabar News Official. Bye bye.